Ada rumah Quran di daerah itu perlu bantuan semen. Yang WA saya yang non muslim tadi, Ustadz Somad, dekat rumah kita ada rumah Quran, sekarang sedang pembangunan. Ada orang di Jakarta mau dapat jadwal ceramah TNI melalui yang non muslim tadi. Jadi hubungan kami tetap baik dalam hubungan sosial, tapi dalam hubungan akidah, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya meminta kalau saya ini didasarkan khususnya buat saya, umumnya buat orang ini diambil ilmunya Ustaz. Terus yang saya mau tanyakan ini Ustaz, kita ini tinggal kan di lingkungan itu sangat heterogen Ustaz, mau di agama sebenarnya. Ini pertanyaan pribadi gitu. Saya itu tinggal benar-benar kanan kiri nempel tembok itu masuk. Niat saya bukan karena kabur, saya pengen mungkin ini ibadah saya gitu. Saya pengen melihatkan adab sama akhlak orang Muslim itu seperti ini. Jadi biar tidak termakan. Sekarang metaverse ya gimana adab saya terhadap tetangga saya yang berkenaan tembok, kebetulan dia Nasoro, pada Allah dia nyara juga, terus saya punya anak kecil. Saya pengen berhubungan baik sama beliau, kadang kita juga berbagi makanan gitu. Tapi saya tahu tetangga saya ini makanan tidak halal gitu. Gimana cara adab saya Ustaz? Saya bertetangga dengan non-muslim sampai kelas 6 SD. Setelah itu orang tua saya pindah, tapi hubungan saya sampai hari ini baik. Masih WA-WA, masih kirim-kiriman. Ada rumah Quran di daerah itu perlu bantuan semen. Yang WA saya yang non-muslim tadi, Ustadz Somad, dekat rumah kita ada rumah Quran, sekarang sedang pembangunan. Ada orang di Jakarta mau dapat jadwal ceramah TNI melalui yang non muslim tadi. Jadi hubungan kami tetap baik dalam hubungan sosial, tapi dalam hubungan akidah, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliy. Dulu kalau hari raya dia kirim kami makanan, tapi dia tahu kita tidak makan makanan dia kasih kuehnya, kue kotak, kue bungkus pabrik halal, minuman kaleng. Kita saling menjaga. Sebetulnya yang merusak ini provokator. Medsos ini luar biasa fitnah. Adapun bertetangga menjaga adab, justru dia masuk Islam karena adab itu. Ada seorang imam namanya Imam Al-Hasan Al-Basri, meninggal tahun 110 Hijrah, punya tetangga non muslim. Rumah tetangganya di atas bukit, dia di bawah. Lalu kemudian suatu ketika Imam Hasan Al-Basri sakit. Tetangga yang non muslim masuk menjenguk ke ruang tamu. Hasan Basri mana? Dia di kamar. Tetangganya masuk ke kamar. Sampai di kamar, di pojok rumah ada ember. Tetangganya nanya, itu air apa Hasan Basri? Itu air dari atas. Kalau nggak salah itu pojok kamarmu pas WC saya. Sudah berapa lama kamu nampung air ini? Isrun sana, 20 tahun sudah kutang. Agama apa yang mengajarkanmu selembut ini Hasan Al-Basri? Saksikanlah wahai Hasan Al-Basri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kisah ini ada dalam kitab Gharaib wa Taraib, ditulis oleh Syekh Abu Amr Al-Misri. Sa'ah wa sa'ah, Gharaib wa Taraib. Kejadian-kejadian unik dalam sejarah Islam. Masuk Islam bukan karena dia ajak masuk Islam, kalau tak masuk Islam neraka jahanam. Masuk Islam karena tersentuh hatinya.
Orang kalau sudah kau sentuh tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. 20 tahun menahankan itu, buahnya ada tetangga masuk Islam. Kita kadang dia baru salah parkir sekali sudah keluar kebun binatang dari mulut kita. Dia punya anjing, lebih galak pula mulut kita dari anjingnya lagi. Adapun dia punya anjing, kita usahakan bagaimana caranya, apa pantang yang membuat kira-kira anjing itu tak masuk ke halaman kita. Karena kalau sampai air liurnya basah, kalau kering sama kering tak apa, tapi kalau sampai basah sama kering, maka mesti dibasuh 7 kali. Kalau sampai anjing itu mengeluarkan air liur di halaman, lalu kemudian halamannya itu anak kita jalan, kena kakinya, mesti kita siram kaki anak kita itu 7 kali dengan air, salah satunya dengan air yang dibasuh tanah. Kalau di sini ada tetangga punya anjing, sementara kita tidak punya pagar, mesti izin ke developer atau ke lingkungan, mesti pagar. Karena kalau tidak anjingnya apa kan akan masuk. Atau dibuatkan aturan, siapa yang melihara anjing mesti di dalam rumah dia. 2 kemungkinan. Anjing itu mesti di rumah dia atau rumah kita berpagar, karena kalau tidak mau tak mau anjing masuk. Karena anjing tidak bisa baca, kecuali kita bilang anjing dilarang masuk. Kita mesti menjaga ini hidup bertetangga, karena kalau tidak ini akan merusak tatanan sosial kita. Mudah-mudahan akhlak kita membukakan pintu hidayah untuk mereka. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena engkau, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki dunia beserta isinya. Tentang ijazah, ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati, aku ijazahkan semua kajian-kajian, riwayat-riwayat hadis dan zikir, semua ceramah-ceramah, yang buku-buku yang sudah kusampaikan selama ini kepada seluruh jamaah Masjid Darul Falah yang hadir pada saat ini. Asa an tanfa'ana fid dharaini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon maaf, insyaallah ini harus bagi dewasa, utamanya tetap kepada ibu. Bukan ada riwayat ketika seorang lelaki ingin berjihad, tapi di mana saya ibu yang harus jawab, dia Rasul menyuruh dia untuk pergi ke merawat ibunya di dalamnya untuk berjihad. Artinya utamanya ibu sangat luar biasa di tanah oleh Islam. Pertanyaannya adalah ketika misalnya saya mengingat di rumah ibu saya pada saat sholat subuh, ada keinginan saya untuk sholat di masjid, tapi ibu saya sangat ingin sekali berjamaah dengan saya di rumah. Mana yang utama? Saya tetap jalan ke masjid atau saya menyenangkan ibu saya untuk berjamaah di rumah? Yang kasih Allah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang seorang laki-laki menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, izinkan aku perang jihad fisabilillah, aku mau mati syahid. Kata Nabi, alaka min ummin, ibumu masih hidup? Ya, ada di rumah. Ilzam rijlaiha fasammal jannah, kau urus tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Kalau telapak kakinya kau urus, kau dapat surga. Apalagi kalau kau urus kepalanya, tangannya, badannya, makannya, pakaiannya. Yang masih punya ibu, bersyukurlah. Kalau ibunya sudah meninggal, bersedekah. Saat ummi matat, emakku sudah mati ya Rasulullah, apa tasaddaqu anha, kalau aku bersedekah apakah pahalanya sampai untuk almarhumah? Kata Nabi, sampai. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqyul ma, memberikan air minum. Bapak ibu yang sanggup belikan air minum kotak, sedekahkan untuk pengajian. Yang tak sanggup, buatkan sumur bor. Oh, lebih mahal Pak Ustaz. Rame-rame. Satu sumur bor 2 juta, iuran dengan keluarga di pondok pesantren, mengalir pahalanya. Bagaimana kalau ibu di rumah, nginap di rumah ibu, ibunya mau sholat subuh berjamaah, sementara anaknya mau sholat subuh ke masjid. Menurut mazhab Hambali, sholat subuh berjamaah, sholat berjamaah ke masjid hukumnya wajib. Berbakti kepada orang tua juga wajib. Kalau ketemu 2 yang wajib, bagaimana? Lihat, di rumah itu ada tak orang lain. Kalau di rumah itu anaknya 10, perempuan 9, 1 laki-laki, maka dia tetap pergi ke masjid. Maka nanti setelah pulang ke masjid, dia tetap
berbakti kepada ibunya. Tapi kalau dia anak tunggal satu-satunya, tak ada pembantu dan siapapun juga dalam rumah itu, kalau dia pergi dikhawatirkan terjadi sesuatu, maka yang wajib ini lebih dikedepankan daripada dia pergi ke masjid. Menurut mazhab Syafi'i, sholat berjamaah ke masjid fardu kifayah. Menurut mazhab Maliki, sholat ke masjid adalah sunnat muakkad. Andai bertemu dua yang wajib, maka dilihat mana yang lebih kuat di antara keduanya. Kalau anak tunggal sendirian, tak ada orang lain yang menjaga, maka wajib kau bersama ibumu, karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu. Sedangkan di masjid sholat berjamaah tetap ada imam dan makmum, sehingga sholat tetap terlaksana. Kalau sampai masjid Darul Falah ini kosong, tidak ada orang sholat berjamaah, satu perumahan ini istahwadat alaihimus syayatin, satu perumahan ini diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, masyarakatnya kesetanan. Insya Allah kita sholat berjamaah di masjid. Amin ya rabbal alamin. Untuk segala kebaikan, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Yang sakit-sakit diangkat penyakitnya, yang terlilit hutang ditolong lepas dari riba, anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah Darul Falah ya Allah. Allahumma aftah lana abwabar rizqi, bukakan pintu rezeki kami. Wa abwabal khairi, bukakan pintu-pintu kebaikan. Wa abwabal barakah, bukakan pintu-pintu keberkahan. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min huffazil Quran, menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilik, menjadi mujahid penolong agamamu ya Allah. Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Keluarga kami, tetangga kami, sahabat kami, kawan kami yang belum mendapat hidayah, bukakan pintu hidayah untuk mereka ya Allah.